pendiri bangsa kita merumuskan sebuah konstitusi, sebuah undang-undang dasar, juga dibutuhkan jiwa besar mayoritas. Jadi waktu itu kita rumuskan sebuah negara dengan ideologi Pancasila. Kita membentuk negara republik yang tidak mengangkat agama resmi, agama mayoritas. Mengakui semua agama sebagai agama yang dihormati. Di situ kehebatan Pancasila. Jadi saudara-saudara, kondisi seperti ini kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai. Pak Harto turun dengan damai. Gus Dur turun dengan damai. Melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia. Itu yang ingin saya buka. Sambil saya nanti akan menggarisbawahi sekali lagi bahwa tanpa kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak sadar. Kita ini sebagai pemimpin pilihan, kita sendiri tidak sadar betapa besarnya bangsa Indonesia. Betapa kayanya bangsa Indonesia. Betapa kuatnya bangsa Indonesia. Kita tidak sadar. Kita terbawa oleh pemikiran kita yang jangka pendek. Kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini. Saya, kami, kita, aku harus. Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun ego, ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya diveda et impera. Ini bukan hal baru. Ini ada di buku-buku sejarah ribuan tahun, saudara-saudara. Ribuan tahun. Sejarah Tiongkok. Perang antara kerajaan-kerajaan ratusan tahun. Eropa, perang ratusan tahun. Timur Tengah, belajarlah sejarah. Saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar sejarah, kita faham. Kita tidak mengerti, saudara-saudara, sekarang, ya, perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat, Hormuz, itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak.
satu selat. 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Baik, maksud dan tujuan saya pengarahan ini adalah